Apa nih? Apa nih? Tolong! Ini akibat atau masalah? Kalau ini akibat, mengapa tidak dicari penyebabnya? Kalau ini masalah, mengapa tidak dicari solusinya? Tetapi semua ini adalah kekejaman karena telah melebihi batas kekerasan. Remdek masih pagi mendatangi kantong orang muda bertalenta Sumba Barat Daya, sehingga tak sepeser pun dikatai. Handoko dan Nancy tetap bergairah, menggoda, lalu menguncinya dengan hati-hati. Totoro Harjo masih selayaknya hembusan angin, penawar mantra dalam pengorganisasian masyarakat dan advokasi. Kepikunannya hanya seputar nama, bukan pada analisa sosial. Ada 3 jenis power atau kuasa, yaitu keberdayaan power, kuasa atas milik, power of ownership system. Keberdayaan power atau kuasa atas kelola, power of management system. Dan keberdayaan atau power atau kuasa atas manfaat, power of utility system. Masyarakat lemah dalam konteks kurang atau tidak berdaya. Apabila masyarakat tidak memiliki power atau kuasa sama sekali, atau kuasanya diambil alih, atau hilang karena diambil atau dirampas oleh kelompok sosial lain, maka analisis sosial harus mengkaji bentuk-bentuk ketidakberdayaan masyarakat, bagaimana proses ketidakberdayaan terjadi, dan pola hubungan seperti apa yang menyebabkan masyarakat semakin tidak berdaya. Program pemberdayaan didasarkan analisa yang kritis tentang adanya ketidakberdayaan dan sebab-sebabnya. Pemetaan keberdayaan masyarakat ada pada 5 segi: sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya ekonomi, infrastruktur, dan aset sosial. lihat dan potretlah relasi sosial. Deskripsikan ruang kehidupan dan masyarakat di suatu wilayah yang terjadi sehari-hari. Dengan memotret situasi apa adanya yang bisa dilakukan secara tematik. Tentukan siapa saja kelompok-kelompok sosial yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi dan terpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Kemudian teliti lebih mendalam apa kepentingan dasar dari masing-masing kelompok sosial. Teliti lebih mendalam seperti apa hubungan ekonomi, budaya, politik, sosial di antara kelompok-kelompok sosial tersebut. Siapa yang diuntungkan? Cari tahu siapa yang dirugikan, siapa yang mendapatkan dan siapa yang kehilangan. Siapa yang mendominasi, siapa yang mengisap dan siapa yang diisap. Intinya, siapa yang semakin lemah dan siapa yang semakin kuat. Sumrotin, mencubit sentil, memahami regulasi saja tidak cukup. Butuh penguatan pengetahuan komunitas dan berani melakukan gerakan bersama-sama. Walaupun kadang dilakukan, tetapi itulah kerja pengrajin sosial yang hanya mengurus masalah, seringkali melakukan kerja kelompok mikro tanpa ada jaringan sosial. Tetapi pengrajin sosial telah berkontribusi untuk menciptakan suasana untuk tidak saling menindas. Jangan menyalahkan korban selama masih mau berkorban. Ubahlah sistem sosial yang adil dan beradab dalam pengambilan keputusan. Analisis mendobrak ketidakadilan masih pada lingkup ketidakadilan oleh orang dewasa atau orang tua yang melahirkan kekerasan terhadap anak. Ketidakadilan yang dilakukan oleh laki-laki yang berimbas pada kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh situasi yang mengakari ketidakadilan.
pada segala lini kehidupan. Akibatnya ada pada kesenjangan sosial sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih tetap teori di dada Garuda. Ya, kita masih berteori di lingkungan pendidikan, layaknya sekolah gajah yang mau menjadikan murid sebatas objek yang disiapkan sebagai pemain sirkus, pemuas dahaga kaum burjuis. Kalau demikian, siapakah orang-orang yang disiapkan mencari, mengupayakan adanya keadilan? Siapa yang terganggu sumber kehidupannya? Siapa yang terganggu kepentingannya? Siapa yang ingin gagasannya diperkuat oleh kebijakan negara? Apa sasarannya? Sasarannya adalah seluruh produk kebijakan yang mengakibatkan persoalan. Ada pasal dalam bentuk produk kebijakan yang mengakibatkan persoalan. Dan ada persoalan yang justru diakibatkan karena tidak adanya kebijakan. Makanya belajar dan lakukan advokasi. Inilah usaha bersahaja dan sistematis mempengaruhi terjadinya perubahan kebijakan publik dengan menggunakan cara-cara atau perangkat sistem demokrasi. Tapi bagaimana caranya? Bentuk tim inti, kumpul data analisis, pilih isu strategis, tetapkan sikap dan nalar, kemas isu semenarik mungkin, galang sekutu, ajukan konsep tanding. Tapi advokasi bukan aksi makar. Advokasi bukan aksi merebut kekuasaan. Advokasi menggunakan jalur konstitusi. Advokasi hanyalah upaya mempengaruhi. Faktor yang paling penting adalah lobby. Camkan itu. Lobby. Lobby bukanlah satu-satunya, tetapi Sabar, ini kasih siapa? Ada ini loh. Lobby bukanlah satu-satunya, tetapi salah satu dari konsep negosiasi karena lobby berfungsi sebagai pembuka jalan, penjajakan, dan memperlancar dengan sifat personal dan informal. Selain itu, gunakan media kampanye menjadi salah satu alat menyampaikan informasi sehingga selalulah menggunakan kalimat original dan bukan pasaran serta menghindari kata hentikan atau hindari. Pelajarilah dan gunakanlah pendekatan basic need. Basic need. Pelajari dan gunakan pendekatan basic need atau harkat yang berisi ruang, pendidikan, kesehatan, pangan, sandang, papan, dan pendekatan basic right atau martabat yang berisi keselamatan, kedamaian, keadilan, kebebasan, dan partisipasi. Ingat saja satu tahapan pengorganisasian mengetahui atau menguraikan kenyataan yang sebenarnya, memahami atau menganalisis dan menjabarkan konteks yang luas, merencanakan atau menyusun rencana, melakukan atau menerapkan tindakan strategis dan mengubah atau melakukan perubahan yang bermakna. Organisir saja pikiranmu, karena darinya Anda mampu membangun kesadaran baru bersama masyarakat. Ketahuilah, apakah kesadaran itu adalah kesadaran sulapan, apakah itu adalah kesadaran naif, ataukah itu adalah kesadaran kritis. Lakukan dan berjuanglah bersama masyarakat. Belajarlah dari Rambu Ninu yang memperjuangkan aliran kepercayaan Marapu. Berkacalah saja dari Abang Stefanus Segu yang mengorganisir komunitas pencuri dan perampok yang ada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Bergumul dan katakanlah seperti apa yang dipesan oleh Lao Tse. Datanglah kepada rakyat, hiduplah bersama mereka, cintailah mereka, mulailah dari apa yang mereka ketahui, bangunlah dari apa yang mereka punyai. Tetapi pendamping yang baik adalah ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan, rakyat akan berkata sendiri, kami sendirilah yang melakukan pekerjaan itu. Pesan Lao Tse ini sangat penting untuk kita orang muda yang bertalenta di Kabupaten Sumba Barat Daya. Terima kasih. Salam hormat, Jeremy Keuan.